Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa, salah satunya suku Renjang. Suku Renjang merupakan salah satu suku tertua di Sumatera yang mendiami sebagian wilayah Provinsi Bengkulu saat ini. Sebaran masyarakat suku Renjang ada di Kabupaten Renjang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Suku Renjang diyakini sebagai penduduk asli wilayah Bengkulu, sekaligus penghuni pertama atau suku tertua. Asal-usul suku Renjang diyakini berasal dari Rey Yang Hiang, yaitu seorang leluhur suku Renjang yang berasal dari Mongolia. Rey Yang Hiang dipercaya singgah dan menetap di wilayah Bengkulu pada tahun 2090 sebelum Masehi SM. Bersama kelompoknya, Rey Yang Hiang mendirikan perkampungan di Kutai Nuak yang berada di Napal Putih, Bengkulu Utara. Berdasarkan catatan yang ada, masyarakat Renjang baru merasakan kesengsaraan penjajahan Belanda pada tahun 1860. Padahal, wilayah Bengkulu sudah dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1825. Hal itu disebabkan lokasi tempat tinggal masyarakat suku Renjang yang berada jauh di pedalaman dan dikelilingi bukit barisan. Meski berada di pedalaman, pada kenyataannya peradaban suku Renjang sudah lebih maju. Salah satu buktinya yaitu adanya pemerintahan dalam masyarakat Renjang, yang dipimpin oleh 5 orang Tui Kutei. Tui Kutei sendiri merupakan kepala Kutei atau masyarakat adat asli yang terdiri dari 10-15 keluarga atau rumah. Selain pemerintahan, masyarakat suku Renjang juga memiliki aksara sendiri sebagai media korespondensi, melalui aksara Kaganga. Suatu suku yang memiliki aksara, biasanya juga memiliki bahasa. Hal itu pula yang terjadi pada masyarakat suku Renjang, yang menjadikan bahasa Renjang sebagai bahasa keseharian mereka. Antara beberapa kampung suku Renjang terdapat perbedaan dialek yang cukup mencolok. Secara umum, ada 3 dialek yang dominan dalam bahasa Renjang, yaitu dialek Kapahiang, digunakan masyarakat Renjang di wilayah Kabupaten Kapahiang. Dialek Curup, digunakan masyarakat Renjang di Kabupaten Renjang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Dialek Lebong, digunakan masyarakat Renjang di Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara. Selain bahasa Renjang, masyarakat suku Renjang di perkotaan juga menggunakan bahasa Melayu Bengkulu sebagai bahasa keseharian. Hingga saat ini, belum ada catatan yang lengkap terkait kepercayaan asli masyarakat suku Renjang. Namun di masa modern ini, agama suku Renjang mayoritas, dan hampir semuanya memeluk agama Islam. Sejarah, rangkaian, dan makna gerakan sebagaimana Muslim di Indonesia, masyarakat suku Renjang juga menganut paham Sunni dan mazhab Imam Syafi'i. Organisasi keagamaan yang banyak diikuti masyarakat juga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, ada pula sebagian kecil masyarakat Renjang yang menganut tarekat Naqsyabandiyah, khususnya di desa Sukadatang, Renjang Lebong. Suku Renjang ini diketahui banyak sekali memiliki berbagai macam tradisi, adat istiadat dan juga budaya. Suku Renjang Bengkulu diketahui salah satu suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Selain itu juga ada berbagai makanan tradisional sampai wanita asal suku Renjang yang terkenal akan paras kecantikannya yang menawan. Sehingga bisa memikat hati para kaum pria yang memandangnya. Adapun kecantikan yang dimiliki para wanita suku Renjang ini, bukan hanya didapatkan dari faktor keturunan. Diketahui paras cantik yang dimiliki para wanita suku Renjang ini ternyata juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat beberapa rahasia kecantikan para wanita suku Renjang Bengkulu. Diketahui kecantikan yang dimiliki oleh wanita suku Renjang ini memang sudah tidak dapat diragukan lagi. Di mana kecantikan para wanita suku Renjang ini sudah terkenal hingga ke mancanegara. Wanita suku Renjang, diketahui selalu memakai bahan-bahan alami di dalam menjaga kecantikan mereka. Dengan memakai bahan-bahan alami sehingga bisa terhindar dari resiko terkena dampak kimia yang biasanya ada di berbagai perawatan kecantikan yang dijual bebas saat ini. Kulit putih mulus yang dimiliki para wanita dari suku Renjang ini selalu terjaga, meskipun sering terkena paparan sinar matahari. Diketahui wanita suku Renjang ini selalu menjaga kulit putih mereka dengan memakai bedak beras tradisional. Adapun bedak beras ini dibuat secara tradisional dengan bahan-bahan alami yang dilakukan secara turun-temurun. Diketahui bedak beras ini diyakini bisa menjaga kelembaban kulit. Dikarenakan beragam dari khasiat bedak beras ini banyak yang memakai bedak beras sebagai masker wajah. Adapun bedak beras ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kulit. Seperti bermanfaat sebagai pemutih alami, bisa menyerap minyak di wajah, menghaluskan kulit.
serta memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari dan juga bisa mengatasi jerawat. Oleh karena itu, sering kita lihat wanita suku renjang ini memiliki kulit putih dan mulus. Selanjutnya untuk menjaga rambut mereka agar selalu terlihat hitam lebat dan berkilau. Di mana lidah buaya atau aloe vera ini terkandung banyak manfaat untuk kesehatan rambut. Seperti lidah buaya ini bisa melembabkan rambut, mengatasi masalah kulit kepala, mencegah kerontokan, menguatkan rambut rapuh. Selain itu juga membantu pertumbuhan rambut, maka tidak heran kalau rambut para wanita suku renjang ini tampak sehat hitam dan berkilau. Selanjutnya, selain memiliki kecantikan menawan dan keanggunan, ternyata ada hal lain yang membuat wanita suku renjang ini selalu bisa membuat kaum adat terpesona. Diketahui wanita suku renjang ini memiliki sifat lemah lembut dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan serta adat budayanya. Kalau Anda sedang mencari jodoh, tidak ada salahnya untuk mengunjungi daerah suku renjang tersebut, siapa ketemu jodoh. Itulah rahasia kecantikan wanita suku renjang Bengkulu yang terkenal cantik mempesona yang bisa memikat kaum pria. Suku renjang memiliki struktur sosial yang tradisional dengan sistem kekerabatan yang kuat. Masyarakat renjang biasanya terorganisasi dalam unit keluarga besar atau klan. Keluarga besar ini seringkali terdiri dari beberapa generasi yang tinggal bersama atau berdekatan. Sistem kekerabatan ini mengatur hubungan sosial, warisan, dan tanggung jawab dalam komunitas. Bahasa renjang adalah bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Austronesia dan memiliki dialek serta variasi lokal. Penggunaan bahasa renjang sangat penting dalam pelestarian budaya dan adat istiadat mereka. Tradisionalnya, rumah suku renjang dikenal sebagai rumah panggung, atau rumah yang dibangun di atas tiang, yang memungkinkan ventilasi dan perlindungan dari banjir. Rumah panggung ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan bambu. Rumah ini biasanya memiliki struktur yang sederhana namun fungsional, dengan ruang terbuka di bawah rumah yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Ekonomi suku renjang didasarkan pada pertanian subsisten. Mereka menanam padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Selain pertanian, mereka juga melakukan kegiatan berburu dan menangkap ikan di hutan dan sungai di sekitar tempat tinggal mereka. Kegiatan ekonomi lainnya termasuk kerajinan tangan, seperti anyaman dan tenunan, yang seringkali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan upacara adat. Pakaian tradisional suku renjang biasanya terbuat dari bahan-bahan alami dan dihiasi dengan motif yang khas. Untuk pria, pakaian tradisional bisa berupa kain sarung dan baju lengan pendek, sementara wanita mengenakan kebaya atau baju kurung, yang dihiasi dengan motif yang menarik. Aksesoris seperti kalung dan gelang seringkali dipakai sebagai bagian dari pakaian adat. Suku renjang memiliki berbagai kebiasaan dan tradisi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa aspek penting dari kebiasaan mereka meliputi. Suku renjang melakukan berbagai upacara adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Upacara ini seringkali melibatkan ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh komunitas. Musik dan tarian tradisional merupakan bagian penting dari budaya renjang. Mereka memiliki berbagai jenis alat musik tradisional seperti asteris gamelan asteris, dan tarian yang sering ditampilkan dalam acara-acara adat. Kegiatan komunitas seperti kerja bakti dan gotong royong sangat umum di kalangan suku renjang. Kegiatan ini memperkuat ikatan sosial dan memfasilitasi kerjasama dalam masyarakat. Secara tradisional, suku renjang menganut asteris agama animisme asteris dan asteris kepercayaan lokal asteris yang berhubungan dengan roh-roh alam dan nenek moyang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak anggota suku renjang yang telah memeluk agama Islam, Kristen, atau agama lainnya. Pengaruh agama ini seringkali berbaur dengan praktik dan kepercayaan tradisional mereka. Pendidikan di kalangan suku renjang bervariasi tergantung pada akses ke fasilitas pendidikan di daerah mereka. Di beberapa tempat, pendidikan formal mungkin terbatas, namun ada upaya dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan. Modernisasi juga mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk perubahan dalam gaya hidup, pekerjaan, dan pendidikan. Seperti banyak suku lainnya, suku renjang menghadapi berbagai tantangan terkait dengan perubahan sosial dan ekonomi. Modernisasi, perubahan lingkungan, dan integrasi dengan masyarakat yang lebih luas membawa dampak pada tradisi dan cara hidup mereka. Upaya pelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat menjadi penting untuk menjaga identitas dan warisan budaya mereka.
Suku Renjang, dengan kebiasaan dan kehidupan sehari-hari mereka, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi Indonesia. Upaya untuk memahami dan mendukung komunitas mereka penting dalam menjaga keragaman budaya dan mempromosikan kesejahteraan mereka di tengah perubahan zaman.